Badan Pusat Statistik melaporkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia melambat berdasarkan dari hasil survei penduduk antar sensus SUPAS 2025. Pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir, turun dibandingkan hasil long form sensus penduduk 2020 yang sebesar 1,10%. Apakah benar perlambatan itu menjadi bagian dari dinamika demografi yang terus berkembang dalam waktu ke waktu? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Ratu Ayu Isyana Bagusoka Wamenduk Bangga Wakil Kepala BKKBN. Selamat sore Bu Wamen, apa kabar Anda? Baik, apa kabar Mas? Di tengah kesibukan akhirnya sampai juga ke studio CNN gitu Iya, ya. akhirnya sampai juga. Makasih loh waktunya. Terima kasih. Kita langsung respon aja dari BKKBN, dari hasil angka BPS yang baru saja saya sebutkan tadi, responnya dari gimana Mbak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang laju pertumbuhan penduduk memang ada penurunan karena kita tahu bahwa selama ini pemerintah Indonesia sudah memiliki BKKBN yang sekarang bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kalau kita tahu bahwa di tahun-tahun sebelumnya, di sebelum tahun 2000-an, ini kan BKKBN memang masif sekali kan melakukan program keluarga berencana. Sehingga kalau di kami ini selain laju pertumbuhan penduduk, sebetulnya ada sesuatu yang dinamakan dengan TFR, Total Fertility Rate. Karena kan laju pertumbuhan penduduk ini salah satunya juga dipengaruhi dengan angka kelahiran. Nah, Total Fertility Rate ini adalah angka di mana rata-rata perempuan usia subur punya berapa anak. Nah, di tahun 70-an angka itu masih di sekitar 5,6. 5,6 berarti rata-rata perempuan usia subur punya anak 5,6. Jadi antara 5 dan 6. Begitu. Itu rata-rata. Berarti ada yang lebih, yang kurang juga tentunya ada. Kemudian di tahun 90-an angka itu kemudian turun di 4,6. Kemudian di tahun 2000-an turun lagi menjadi di sekitar 3. Dan kemudian di tahun 2010 itu angkanya di 2,18 dan di tahun 2025 ini angkanya kemarin hasil SUPAS BPS adalah 2,13. Nah, kalau kita berbicara tentang apa sih arti-artinya angka-angka ini? Kalau kita bicara tentang laju pertumbuhan penduduk, kemudian dinamika demografi, ini angka TFR 2,1 ini adalah angka yang dinamakan dengan replacement rate. Apa itu replacement rate? Artinya kalau misalnya ada ayah dan ibu 2 orang. Dia punya anak, perempuannya kan punya rata-rata 2,1. Berarti dia punya 2 anak. Pada saat nanti ayah ibunya meninggal akan tergantikan oleh 2 anaknya lagi. Jadi jumlah penduduknya seimbang, tetap. Tidak meledak, tapi tidak juga turun. Nah, kalau kita lihat negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, ini angka TFR-nya ini sudah di bawah 1. Makanya dinamika dan tantangannya berbeda lagi. Sehingga untuk kita, untuk Indonesia tentu saja yang harus dipertahankan adalah jumlah penduduk seimbang. Kalau dulu di tahun 1970-an ada slogan 2 anak cukup supaya keluarga berencananya jumlah penduduknya tidak terus meledak begitu. Nah, kalau sekarang kita pertahankan jumlah penduduknya tetap seimbang. Karena kalau jumlah penduduknya TFR-nya itu sudah di bawah 1, mendekati 1 yang kecil, itu akan sulit untuk dinaikkan lagi. Nah, kalau saat ini Indonesia 2,13 ini sangat mendekati replacement rate tadi 2,1. Kenapa ada 0,1 itu untuk memperhitungkan kalau ada kemungkinan anak yang meninggal. Kurang lebihnya seperti itu. Yang itu yang sedang dilakukan dan yang paling penting sebetulnya adalah tidak hanya memperhatikan kualitas. Karena kan tidak hanya memperhatikan kuantitas. Tapi yang betul-betul harus diperhatikan adalah kualitasnya. Karena kalau untuk laju pertumbuhannya, untuk replacement rate-nya kita angkanya sudah kurang lebih mendekati replacement rate tadi. Ada standarnya begitu ya di internasional? Iya, itu kurang lebih. Melihat ya ke fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali di antara beberapa sekolah yang sepi siswa. Apakah ini juga didukung oleh variabel kurangnya siswa karena turunnya angka kelahiran di Indonesia? Nah, begini. Jadi di kementerian kami selain kita bicara tentang kependudukan, kita juga berbicara tentang pembangunan keluarga. Kurang lebih begitu kan. Kalau dulu kan orang berbicaranya tentang KB saja nih, tapi kan sebetulnya kan masalah kependudukan ini menjadi penting. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang sangat beragam. Sangat beragam artinya bahwa tentu saja penduduk yang ada di DKI Jakarta akan memiliki situasi yang berbeda dengan teman-teman kita di Papua, dengan penduduk yang ada di Papua. Ini kan ada perbedaan-perbedaan. Sehingga masing-masing daerah, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota perlu mengetahui apa-apa saja dinamika kependudukan yang ada
di masing-masing daerahnya. Kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sedang mendorong untuk setiap daerah merumuskan namanya peta jalan pembangunan kependudukan, peta PJPK, peta jalan pembangunan kependudukan. Nah, peta jalan pembangunan kependudukan ini ada 30 indikator-indikator, mulai dari TFR tadi, kemudian juga tingkat partisipasi angkatan kerja, macam-macam. Nah, dari sana kalau setiap daerah bisa memetakan masing-masing indikatornya, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi apa saja yang harus dilakukan. Ini mudah-mudahan nantinya bisa memecahkan permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada di masing-masing daerah. Tapi harus direncanakan terlebih dahulu, dibuat peta jalannya seperti apa, sudah mengetahui bagaimana kondisinya, misalnya, jumlah angka kelahiran tahun ini sekian. Berarti nanti kurang lebih 6 tahun lagi yang akan masuk SD kan jumlahnya ya sekian itu. Jadi bisa direncanakan sehingga mengetahui kebutuhan apa di masing-masing daerah. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, jumlah penduduk paling banyak di mana? Apakah masih Jawa Barat dipegang oleh Jawa Barat? Kalau sekarang ini kalau kita bicara tentang total fertility rate-nya, kalau kita bicara ya sebenarnya tantangannya berbeda-beda tadi ya, ada yang besar, ada yang di bawah begitu ya. Kalau Jakarta, kemudian DIY, kemudian Jawa Timur, itu TFR-nya sudah di bawah 2. Begitu. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu ada hal-hal yang direncanakan masing-masing daerah dan kemudian pembangunannya, rencana aksinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah itu. Bu Wamen, kita akan dalami juga, tadi sempat presentasi saya jelaskan pemirsa soal 5 quick win program BKKBN, apakah sudah ada progresnya sejauh ini dengan program itu, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan dialog bersama Bu Wamen Duk Bangga BKKBN. Setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan kembali. Hari ini spesial, kami kedatangan dari Ratu Ayu Isyana Bagusoka Wamenduk Bangga BKKBN gitu ya. Agak sulit menyebutkan ini karena ada Wamenduk Bangga, ada Wakil Kepala BKKBN ini. Coba kita perpanjang lagi singkatannya apa, itu mungkin akan lebih panjang lagi. Dielaborasi lagi begitu ya Mbak Wamen, Bu Wamen. Tadi kan saya juga sempat menjelaskan ke publik ya, ada 5 quick win program BKKBN. Bisa dijelaskan ini goalsnya apa sih? Ya, jadi sebetulnya ini udah bukan lagi quick win, tapi bagaimana program strategis. Sebetulnya kementerian itu tidak memiliki visi misi masing-masing kementerian. Yang kita punya adalah kita menjalankan program-program prioritas Bapak Presiden, mendukung Astacita, terutama Astacita yang keempat, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini tentu saja harus dimulai dari unit yang terkecil, yaitu keluarga. Nah, Pak Presiden telah mentransformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah untuk bisa memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai dari keluarga. Nah, program-programnya tadi kita tahu bahwa keluarga ini kan tidak hanya anak-anak, tapi kita melakukan pendekatan siklus hidup. Mulai dari pada saat merencanakan keluarga, seperti tadi kan, program KB dan lain sebagainya, itu kan adalah program perencanaan keluarga. Tapi juga apa bedanya KB dengan genre, generasi berencana? Genre itu adalah salah satu komunitas untuk anak-anak remaja. Karena kan kita buat perencanaan itu kan sejak remaja. Sebelum menikah, mereka harus merencanakan dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Supaya apa? Supaya nantinya tidak ada pernikahan dini. Ini pencegahan pernikahan dini salah satunya. Kemudian juga untuk kesehatan mental anak-anak remaja, ini juga salah satu program genre. Dan ada banyak lagi, karena selain program genre itu ada namanya program Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu baik itu di sekolah-sekolah maupun di komunitas-komunitas. Karena apa? Kalau kita bicara remaja, biasanya remaja itu lebih nyaman berbicara dengan peer groupnya atau teman-teman sebaya. Jadi ada konselor-konselor sebaya di sini. Itu biasanya yang melatih juga dari teman-teman genre. Itu adalah salah satu program. Nah, kalau kita bicara tentang siklus hidup tadi, mulai dari kehamilan, ada program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Karena di sini kan pencegahan stunting itu kan paling efektif dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sejak bayi ada dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Ini menjadi sangat penting. Dan di sini kita lakukan bahwa untuk pencegahan stunting tentu saja tidak hanya asupan gizi, tapi ada pentingnya sanitasi yang bersih, pentingnya juga kemudian jamban yang ada. Dan kemudian kalau kita lihat
ada banyak sekali juga orang tua asuh yang mau membantu sebetulnya tapi tidak tahu harus kemana. Nah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, karena kami punya data keluarga, pendataan keluarga, nah kami tahu di daerah-daerah mana saja ada keluarga resiko stunting dari desil prioritasnya antara desil 1 sampai 3. Tapi tentu saja yang kita prioritaskan lagi, sangat prioritaskan adalah desil 1 di keluarga resiko stunting. Biasanya ada sesuatu yang dinamakan 4 terlalu. Terlalu tua, terlalu muda, makanya tadi ada program-program untuk remaja untuk pencegahan pernikahan dini, kemudian terlalu dekat jaraknya, karena kan kalau masih pada saat lahir itu kan seharusnya ada ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan dengan ASI terus sampai 2 tahun didampingi dengan MPASI. Nah, kalau terlalu dekat jaraknya kan tentu saja kan bisa jadi akan berpengaruh juga kan dengan hal-hal yang lain. Dan terakhir adalah terlalu banyak. Karena terlalu banyak juga nanti kualitasnya seperti apa. Tentu saja kalau kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ingin, bukan untuk memberikan keluarga-keluarga Indonesia harus punya anak sekian, tidak. Tapi yang paling penting adalah perencanaannya, bagaimana merencanakan keluarga dengan baik. Nah, termasuk juga bagaimana kalau misalnya ibu-ibu, perempuan-perempuan yang mau bekerja, perempuan-perempuan yang mau bekerja, ada program Tamasya dan ada program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini adalah supaya pengasuhan anak tidak hanya dilakukan oleh ibu saja, tapi ayah-ayah juga bisa berpartisipasi supaya apa, nanti mereka bisa bersama-sama memberikan tidak hanya hal-hal finansial saja dari ayah, tapi juga kebutuhan emosi dari anak-anak juga bisa terpenuhi. Termasuk juga super apps tentang keluarga begitu yang terakhir nih, ada 5 begitu ya. Yang juga menjadi perhatian Bu Wamen sebelum closing adalah kasus daycare di sejumlah tempat yang masih menjadi perhatian, kasus kekerasan di daycare. Ini bagaimana kemudian? Ada gerakan ini tadi kan ya, Tamasya untuk daycare ya. Betul, Tamasya itu adalah salah satu bagian dari daycare. Jadi kalau kita lihat, yang paling penting dilakukan oleh pemerintah ini adalah kolaborasi. Termasuk juga program daycare ini, ada beberapa kementerian-kementerian lain yang juga punya program serupa. Dan pemerintah berkomitmen untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Sehingga kemarin, beberapa waktu yang lalu, di bawah Kemenko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan sudah dibentuk task force untuk melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk bisa menjamin pencegahan kekerasan di daycare terulang kembali. Baik, sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan di pemirsa di rumah? Apa pesan yang ingin disampaikan Bu Wamen terhadap laju penduduk Indonesia, apalagi ini generasi Z yang paling banyak sekarang ya, yang tumbuh kembangnya. Silakan Bu Wamen, apa yang ingin disampaikan? Khususnya Gen Z ini, yang paling utama nih. Yang paling penting sebetulnya menjelang pernikahan, karena untuk membentuk keluarga yang baik tentu saja perlu perencanaan, sehingga kita sebagai, bukan kita ya, untuk anak-anak muda Indonesia tentu saja jangan menikah terlalu dini, karena kalau terlalu dini ini ada potensi kemungkinan anak yang dilahirkan nantinya bisa pengaruhnya bisa stunting, itu bisa terpengaruh di sana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana merencanakan keluarga agar nantinya bisa menjadi keluarga yang baik, sejahtera, berkualitas, dan nantinya memiliki anak-anak juga yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu kuncinya juga begitu ya. Terima kasih untuk waktunya di studio kami yang luar biasa ini dengan Ibu Wamen Dukbangga, Wakil Kepala BKKBN, berdialog soal laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang ada di tanah air. Terima kasih sekali lagi waktunya dengan Ratu Ayu Isyana Bagusoka Wamen Dukbangga, Wakil Kepala BKKBN bersama Newsroom. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak.